Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Pak Wahyu dalam mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang khitan. Adapun materi khitan pada pagi hari ini yaitu pengertian khitan dan juga sejarah disyariatkannya khitan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengetahui sejarah khitan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian daripada khitan. Yang pertama, sejarah disyariatkannya khitan. Kapan khitan mulai disyariatkan? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu, khitan mulai disyariatkan ketika pada masa Nabi Ibrahim. Jadi khitan itu disyariatkan mulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang bunyinya Ikhtatana Ibrahimu ba'da samanina sanatan wakhtatana bil qadum, yang artinya Nabi Ibrahim berkhitan setelah berusia 80 tahun dan beliau dikhitan dengan menggunakan qadum atau kapak. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian khitan. Apa itu khitan? Ada yang tahu anak-anak? Ya, boleh. Khitan itu boleh dikatakan sunat. Kalau orang Jawa mengatakan khitan itu adalah sunat. Baiklah, kita bahas tentang pengertian khitan. Khitan menurut bahasa berasal dari kata khotana yang artinya memotong. Sedangkan menurut istilah, khitan adalah memotong kulit kulup yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Jadi, khitan pada intinya adalah memotong kulit kulup kemaluan laki-laki agar terlihat kasafahnya sehingga mudah untuk membersihkan kotoran dan najis saat kita buang air kecil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu tujuan khitan. Adapun tujuan utama khitan adalah sebagai bukti ketaatan, bukti kepatuhan, serta bukti ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi seorang perempuan, tujuan khitan itu adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Jadi antara laki-laki dan perempuan, tujuan khitannya itu berbeda. Kalau laki-laki itu untuk bukti ketaatan dan kepatuhan serta ketundukan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan bagi seorang perempuan, tujuan khitan adalah untuk menjaga kemuliaan perempuan. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manfaat khitan. Apa saja manfaat khitan? Manfaat khitan itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi kebersihan. Manfaat khitan dari sisi kebersihan, kita
bisa menjaga kebersihan diri kita, kebersihan badan kita dari najis. Dari najis apa? Dari najis sisa-sisa air kencing yang menyebabkan kita tidak bisa bersuci secara sempurna kalau kita tidak dikhitan. Dengan dikhitan, maka kita bisa bersuci dengan sempurna dan bisa mengerjakan ibadah seperti sholat, terus ibadah yang lainnya dengan syarat kita suci dari hadas dan najis. Sedangkan dilihat dari sisi kesehatan atau sisi medisnya, khitan itu bermanfaat untuk menghindarkan kita dari berbagai macam jenis penyakit kelamin. Karena dengan berkhitan, sisa-sisa air kencing itu tidak akan mengendap. Tidak akan mengendap pada kemaluan laki-laki. Sehingga kita akan terhindar dari penyakit kelamin. Sampai di sini anak-anak masih bingung? Ada yang ditanyakan? Atau tidak ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada ditanyakan, kita simpulkan bersama-sama. Kita simpulkan bersama-sama apa yang telah dipelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, kesimpulannya adalah khitan itu pertama kali disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam pada waktu beliau berusia 80 tahun. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan kapak. Yang kedua, khitan artinya adalah memotong. Itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah, itu adalah memotong ujung kulup kemaluan laki-laki. Kesimpulan yang ketiga, yaitu tujuan utama khitan bagi seorang laki-laki adalah sebagai bukti ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesimpulan yang terakhir, yaitu yang keempat, manfaat khitan itu dapat kita lihat dari dua sisi, dari sisi kesehatan dan juga dari sisi kebersihan. Dari sisi kebersihan dapat menjaga tubuh kita bersih dari najis. Sedangkan dari sisi kesehatan dapat mencegah timbulnya berbagai macam penyakit. Baiklah, itu tadi kesimpulan dari materi pada pagi hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi hukum dan usia khitan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.